Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Jadi, beberapa anggota tubuh melakukan proses pengolahan makanan sehingga makanan itu bisa diserap oleh tubuh. Macam-macam organ yang termasuk ke dalam sistem pencernaan yaitu ada mulut, kemudian esofagus, kemudian lambung, usus halus, usus besar, kemudian rektum dan anus. Proses pencernaan manusia itu adalah terdiri dari dua. Yang pertama yaitu secara mekanik, kemudian yang kedua yaitu secara kimiawi. Kalau untuk mekanik itu melibatkan proses mengunyah, menelan, meremas, menghancurkan, itu terjadi di mulut dan lambung. Kemudian yang kedua yaitu proses kimiawi melibatkan enzim. Nah, enzim ini berguna agar sudah siap diserap oleh tubuh. Pertama yaitu organ pencernaan manusia yaitu mulut. Mulut adalah tempat masuknya makanan dan disinilah proses pencernaan dimulai. Nah, di dalam mulut terdapat gigi. Gigi itu memudahkan untuk melumat atau membuat bahan makanan itu menjadi lebih kecil-kecil agar bisa diproses selanjutnya oleh lambung dengan mudah. Nah, di dalam mulut terdapat kelenjar air liur yang terdapat enzim amilase. Organ sistem pencernaan yang kedua yaitu adalah esofagus atau kerongkongan. Nah, setelah dari mulut kemudian makanan ditelan akan masuk ke dalam pipa panjang yang disebut dengan kerongkongan. Dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan menuju ke lambung. Organ sistem pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan baik secara kimiawi maupun mekanik. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Sementara itu, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Nah, getah lambung ini dihasilkan dari sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari 3 enzim yaitu pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Pepsin enzim yang fungsinya memecah protein menjadi asam amino. Renin enzim yang fungsinya mengubah protein menjadi kasein. Dan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Dan sistem pencernaan selanjutnya yaitu adalah usus halus. Nah, usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya serupa dengan saluran yang panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nah, usus halus dibedakan menjadi 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ilum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan ditentralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dan dari pankreas, lalu lanjut dicerna menggunakan enzim amilase lipase tripsin dari pankreas serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Amilase akan memecah amilum menjadi maltosa. Maltosanya lalu dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Nah, kemudian lipase memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Ini dilakukan oleh bantuan empedu ya. Nah, yang akan mengemulsikan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Setelah itu tripsin akan memecah peptid menjadi asam amino. Organ sistem pencernaan selanjutnya yaitu adalah usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan serap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan. Nah, di usus besar terdapat beberapa bagian yaitu kolon dan rektum. Kolon sebagai tempat pemadapan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan, dan rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Sistem pencernaan selanjutnya organnya yaitu yang terakhir adalah rektum dan anus. Nah, sebelum feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus, feses akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektum. Rektum ini sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Nah, jika feses perlu dikeluarkan, anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau zat makanan sisa tersebut. Nah, kemudian otot anus berfungsi menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya.